Allahumma sholli ala Muhammad pada Gus Kosar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah man istafahu wa jitabahu li nubuwati wa risalahu ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'da la hawla wa la quwata illa billah. Ingkang kawula mulyakaken murabi arwahina panutan kita sedaya, rujukan langkah-langkah kita dalam berkhidmah, dalam berjuang, khususnya dalam mengaji Romo Kiai Said Aqil Siraj. Beberapa tokoh, beberapa kiai hadir di antara kita, Mas Ustadz Yusuf Mansur, ada saudara kami Kiai Fahim Royani, ada Kiai Haji Abdus Salam Shahib, dan beberapa tokoh politik juga ada Mbak Ida, ada Mas Bupati Blora, dan juga ada Pak Wakasat, Pak Agus Subianto. Ya moga-moga berkah ngopi-ngopi malam hari ini, moga-moga jadi kasat, Pak. Ya tapi ya harus ingat loh Pak, yang doakan loh Pak. Kita itu loh biasanya nggak sampai bunyi doanya, hanya pegang akuannya saja ada kalkulasinya. Ya. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa kumpul-kumpul, khususnya panjenengan semua harus benar-benar bersyukur memiliki kesempatan yang luar biasa untuk mendengarkan ngaji dari Simbah Kiai Said Aqil Siraj. Mohon maaf bagi kami para santri, Kiai Said Aqil ini adalah contoh atau prototipe seorang santri yang sangat luar biasa. Kami mulai kecil, mohon maaf Mbah Yai Said itu tidak pernah di pelosok, tapi kami dari dulu sudah mendengar manakibnya. Kami itu di hampir setiap forum seringkali berbeda pendapat dengan Lirboyo karena biasa ya afatul jiwar ya. Apalagi kalau bahsul masail kami selalu berusaha untuk tidak sama. Walaupun kami dari rumah punya jawaban halal, tapi kalau yang dapat mic dulu Lirboyo kemudian jawabannya halal, kita pasti akan ganti haram ya. Cuman kemudian ketika kita mendengar beberapa tokoh-tokoh Lirboyo yang sangat luar biasa, diantaranya adalah panjenengan, kami ya tanpa terpaksa kami dengan tulus hati mengatakan memang sangat luar biasa dan harus kita kejar. Harus kita kejar sebagai generasi berikutnya, sebagai para junior. Syahidal anamu bifadlihi hatal ida wa tafadlu ma syahidat bihil a'da'u. Orang itu belum istimewa kalau yang nge-like itu masih sama-sama santri, sama-sama NU. Itulah kenapa Kiai Said Aqil selalu membuli siapapun kader NU yang kemudian hanya mendapat gelar doktor di UIN misalnya begitu ya kan, biasa gitu ya. SAG apalagi ya, itu kadang-kadang Kiai Said selalu membuli, bukan dalam rangka merendahkan, bukan, tapi memang beliau adalah orang yang memiliki himmah yang luar biasa, dan itu adalah contoh yang konkret. Umat Mbah Kanjeng Nabi itu harusnya memang seperti itu. Lahu himamun la muntahali kibariha wa himatuhu suhra ajallu minad dahri. Rasulullah itu memiliki cita-cita yang sangat luar biasa, bahkan cita-citanya yang kecil saja itu jauh lebih luas, lebih lebar, lebih dalam daripada masa. Dilalah duwe santri nahdiyin nahdiyat wong NU. Jangankan bercita-cita, hanya karep saja kadang-kadang wedi. Jangankan kok memiliki cita-cita yang besar, hanya sekedar berkeinginan, angan-angan, ngelamun neng WC lo kadang-kadang wedi. Jadi ya tadi itu, makanya kita gemuk hanya karena berkat dan rata-rata menyebabkan asam urat. Nah, itu masalahnya. Jadi moga-moga beliau-beliau para guru-guru kita masih terus diberi usia yang panjang,
diberi kesehatan yang prima untuk terus mendampingi kita, mangestoni kita, mengarahkan kita, dukani kita. Bagi kami para santri, dukani itu marah ya. Saya lupa kalau ini di Jakarta. Karena suasananya sangat santri banget, jadi saya agak lupa. Yes, suasananya sangat nopo nggih. Pondok banget lah. Jadi dukani itu adalah marah. Bagi kami para santri, ketika kiai marah mengingatkan kami, bahkan secara zahir kelihatan emosi terhadap kami, itu adalah sebuah kebanggaan. Banyak sekali santri yang mohon maaf ketika sampai boyong belum pernah dimarahin oleh gurunya, itu kadang-kadang memiliki kekecewaan yang luar biasa. Apakah kami tidak memiliki bakat berhasil kok sampai guru kami tidak marah? Ah gitu. Hampir semua masyayikh itu selalu dilahirkan dari kiai-kiai, dari tokoh-tokoh yang biasa menyuruh-nyuruh, menyalah-nyalahkan, memarah-marahi. Jadi ya ini agak beda ya dengan konsep hari ini, di mana guru harus yang apa istilahnya, yang care, yang apa, enggak. Wong kami ini masih kecil sudah mendengar wasbir alam muril jafami muallimi fa inna rusubal ilmi binafaratihi. Semua kegagalan kita sebagai murid ini biasanya karena ketidakmampuan kita bertahan akan tekanan daripada guru-guru kita. Mohon maaf Pak Wakasat, Pak Agus, kalau jenengan dulu dididik dengan biasa-biasa saja, dengan lemah lembut, saya pikir potensi keberhasilan panjenengan ya sangat minim sekali. Tokoh yang sangat luar biasa, walaupun tadi agak salah dicontohkan oleh Gus Salam, yakni Gus Abdurrahman Wahid. Itu adalah salah satu tokoh santri, primadona para santri yang dihasilkan, dilahirkan dari situasi yang sangat luar biasa sulitnya. Artinya nggak mungkin ada tokoh yang hebat kemudian lahir dari situasi yang biasa-biasa saja. Pasti ada gemblengan-gemblengan keras di sana. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa mendengarkan, bisa nopo nggih bertemu. Mboten nginten saestu. Kula mau mriki nawa itu kula memang makan. Karena mohon maaf memang kami tadi itu sempat ke istana dalam rangka niatnya ya cari makan ya. Iya, karena seingat saya beberapa tahun yang lalu sebelum Covid kami dipanggil ke istana, itu makannya enak sekali ya. Tapi entah kenapa hari ini kok agak turun ya. Saya nggak ngerti. Agak turun kualitasnya. Jadi kami langsung mengalihkan rasa tomak kami ke rumahnya Mas Helmi. Jadi mohon maaf ketika kami di sini disuguhi bukan sekoteng, apa namanya ini? Mikrofon. Ini agak zalim ya. Ya, mohon maaf. Ini agak zalim ya, karena pikiran kami kalau ada orang ulang tahun kemudian ngundang banyak orang untuk tasyakuran itu sifatnya walimah, makan ya. Ada to'amun yutakhad li khudusi surur, ada makanan yang dibuat karena adian yang datang. Ini malah ada kerjaan yang datang. Lah malah ketika belum mengangkat kami, belum mengasih waktu untuk kami, dia ngomong, kita udah ndak bisa ini ngormati Gus Kausar, Gus-Gus ini semua, malah dipasrahkan ke orang lain. Patahlah kita. Itu sama, mohon maaf ya, kayak tadi kita mau istighosah, Romo Kiai Mustafa Agil, adik panjenengan, kemudian membuka dengan sambutan sebagai ketua panitia. Alhamdulillah malam hari ini semakin semarak dan kelihatannya istighosah malam hari ini semakin ikhlas. Langsung Gus Wahim, waduh alamat ini. Waduh alamat ini. Waduh ini kok tidak ikhlas, kok akhlis wada alla turida bitaati ila taqarruba min ilahika dzil kila. Waduh, kita di rumah ikhlas, ngaji ikhlas, ini nyampe di istana masih diminta ikhlas. Alhamdulillah ya, moga-moga makbul. Alhamdulillah. Tapi prinsip ya tadi itu. Memang kenapa kami ini selalu bahagia. Mohon maaf teman-teman dari Jakarta, mohon maaf. Bagi kami para santri, kebahagiaan itu adalah wajib adanya. Kami itu dalam situasi apapun tidak mungkin tidak bahagia. Santri itu adalah orang yang paling pintar untuk mencari kebahagiaannya sendiri. Santri adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling kreatif untuk membahagiakan dirinya sendiri. Oke. Itu nih. Positif nih,
mohon maaf ini, wong ada loh teman kami itu jadi pengurus, kemudian di SP tetap tertawa, tetap bahagia. Ada, kita punya teman kayak begitu itu ya, bahagia. Nonton, teko wonge. Ada gitu itu ya, saya nggak ngerti tapi ada emang begitu. Dan bagi kami bukan kayak kalau Mas Idham tadi kan mengatakan bahwa orang NU itu dimanapun selalu makan-makan. Enggak cukup. Tidak hanya makan, orang NU itu dimana-mana memang selalu makan dan diawali dengan tawa-tawa. Jadi kalau ada rapat NU, ada kumpul-kumpul NU, pengajian NU, kemudian di situ kucem semua, mukanya semuanya ditekuk semua, tidak ada tawa di sana. Wah ini sudah mulai luntur ke NU-annya. Mohon maaf itu Pak, sudah mulai luntur loh. Sudah mulai, mohon maaf ini, loh, benar ini, karena enggak loh, lah memang sampean mikirnya apa? Ya, enggak gitu, memang begitu. Karena kami semua ini ngaji dan kita tahu betul bahwa ada sebuah hadis kursi mengatakan inna min ibadi qauman yadhakuna jahra min saati rahmatillah. Karena memang ada beberapa, itu di beberapa kitab yang lain bahasanya inna min khiyari ummati, bahkan ada beberapa umat-umat pilihan yang memang acaranya itu yadhakuna jahra min saati rahmatillah. Dia tertawa lepas karena yakin betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi wa yabkuna sirra khaufan min iqabi. Nah ini yang kita harus pertanyakan itu. Ya kadang-kadang kalau sendirian kemudian dia meneteskan air mata, menangis karena takut azab Allah Subhanahu wa taala. Ya tapi kan nggak kelihatan itu lah. Kita kan bisa kamuflase itu. Tampil kayaknya orang yang sangat bahagia dengan tawa dan di malam hari ya tetap tertawa saja. Biasa saja. Yang penting moga-moga ya kayak doanya Mas Idham tadi, kita semua ini benar-benar diakui sebagai santri, benar-benar perjalanan kita mendapatkan barokah daripada para masyayikh kita, guru-guru kita, dan semoga para pendiri bangsa ini khususnya guru-guru kita, para muassis Jam'iyyati Nahdlatul Ulama benar-benar ridho dengan apa yang kita lakukan. Nah, iya Pak, memang begitu itu ya, kayak tadi didawuhkan Mas Idham ini santrinya wah luar biasa. Santrinya Mas Idham itu garangan. Bahkan tadi di mobil Gus Salam sudah saya tawari, kayaknya kamu bakat jadi santrinya Mas Idham. Karena perilakunya itu cocok itu. Langkahnya itu garangan banget gitu. Saya pengen kapan-kapan Mas Idham ngaji, Gus Salam datang. Loh iya, al hikmah itu dhalatul mu'min. Aina ma wajadtumuha akhadtumuha. Iya, enggak apa-apa Gus Salam, walaupun dulu Gus Salam adalah kiainya, gurunya Gus Idham, tapi enggak apa-apa. Sesekali ke sana ngaji kemudian ditanya, kamu siapa itu kacamata itu? Nah, enggak apa-apa ya. Enggak siap kayak ini. Enggak. Kita ini memang mohon maaf, saya enggak ngerti, guys. Dulu itu kan kalau masyayikh kita, era guru-guru kita, suasana Indonesia ini memang adem, Pak. Kita itu adem betul. Hari ini saya enggak ngerti. Bahkan mohon maaf, sesama santri saja dulu itu enggak ada situasi kayak hari ini, saling cemooh, saling olo-olo, saling apalagi sampai somasi apa-apaan nih, belum ada itu loh. Enggak ada sunnahnya. Loh, enggak ada itu. Mansana sunatan apa itu, Saya enggak ngerti itu loh, ya enggak ada itu. Enggak, dulu loh, pancen, ya enggak paham, mbah teko enggak penting. Enggak penting teko enggak penting, sementing ngono kuwi. Karena apa ya, kalau dari dulu itu kita kan intakidil qaul wahtarim qailahu. Kata Imam Syafi'i, intakidil qaul wahtarim qailahu. Enggak apa-apa di antara kita ini beda pendapat. Apalagi jelas-jelas memang pendapatan kita beda, ya jelas beda. Jelas lah. Kenapa kami dengan Gus Salam itu sangat sulit untuk cocok? Ya karena mungkin pendapat kami sama, tapi pendapatan kami sangat berbeda. Inilah yang membuat kami ini keberatan untuk kemudian terus padu